Perkenankan saya Wisli Anton sebagai tim pro untuk menyampaikan bahwa Indonesia lebih baik menganut sistem dua partai dibandingkan sistem multipartai yang kita jalani sekarang. Pertama-tama, apa itu sistem dua partai? Dalam sistem ini, hanya ada dua partai besar yang saling bersaing secara dominan dalam pemilihan umum. Contohnya seperti di Amerika Serikat, di mana hanya terdapat Partai Demokrat dan Partai Republik. Dengan sistem ini, masyarakat hanya berhadapan dengan dua pilihan utama, sehingga lebih sederhana, stabil, serta efisien. Salah satu masalah utama dari sistem multipartai di Indonesia adalah rentannya koalisi. Karena banyak partai, maka untuk membentuk pemerintahan, Presiden harus merangkul banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini seringkali menyebabkan kabinet yang tidak solid serta keputusan pemerintahan yang cenderung lambat. Menurut berita Kompas pada tahun 2025, Presiden Joko Widodo membantah menjadi inisiator revisi Undang-Undang KPK. Namun, proses revisi tersebut selalu gagal sejak tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan di antara partai-partai koalisi yang menyebabkan kebijakan penting sulit untuk disepakati. Dengan sistem dua partai, pemenangnya jelas. Partai yang menang akan memimpin pemerintahan, sedangkan partai yang kalah menjadi oposisi. Ini menciptakan pemerintahan yang lebih stabil, bertanggung jawab, karena tidak terganggu oleh tarik-menarik kepentingan terlalu banyak partai. Dalam sistem multipartai, rakyat sulit menilai siapa yang harus bertanggung jawab jika suatu kebijakan gagal. Koalisi yang terlalu luas membuat tanggung jawab menjadi abu-abu karena semuanya saling melempar kesalahan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan menteri yang bersangkutan setelah melalui prosedur seleksi. Namun dalam praktiknya, pengangkatan menteri seringkali merupakan hasil kompromi politik antar partai koalisi yang dapat mengaburkan akuntabilitas. Namun dalam sistem dua partai, akuntabilitas lebih jelas. Jika partai A berkuasa dan membuat kebijakan yang buruk, maka pada pemilu berikutnya rakyat bisa menghukumnya dengan tidak memilih mereka lagi. Ini mendorong penguasa untuk lebih berhati-hati serta lebih transparan dalam memerintah. Kita tahu sendiri juga bahwa tingkat literasi politik di Indonesia masih belum rata. Dalam sistem multipartai, ada belasan hingga puluhan partai yang membuat rakyat bingung memilih mana yang terbaik. Bahkan kadang, rakyat memilih bukan karena ideologi partai, tapi karena figur atau sekadar ikut-ikutan. Menurut survei CSIS pada tahun 2024, pemilih muda menunjukkan orientasi sosial dan politik yang dinamis menjelang pemilu 2024. Namun, banyak dari mereka yang belum memahami secara mendalam perbedaan ideologi antara partai. Dengan sistem dua partai, pilihan lebih sederhana. Rakyat bisa dengan lebih mudah memahami perbedaan platform atau visi antara dua partai tersebut. Ini akan meningkatkan kualitas demokrasi dan pemahaman politik rakyat secara bertahap. Tahukah Anda bahwa pemilu Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan termahal di dunia? Salah satu penyebabnya adalah jumlah partai yang begitu banyak, baik di tingkat nasional maupun daerah seperti partai lokal di Aceh. Proses penghitungan suara bisa sangat rumit dan memakan waktu. Menurut berita detik.com, anggaran pemilu 2024 disepakati sebesar 76 triliun berdasarkan hasil tim konsinyering antara Komisi 2 DPR dan KPU. Dengan dua partai, proses pemilu bisa lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Anggaran negara bisa dialihkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa banyak partai kecil hanya hadir menjelang pemilu. Mereka tidak punya kadar yang kuat, visi yang berjangka panjang, serta ideologi yang jelas. Bahkan tidak sedikit yang hanya menjadi alat tawar-menawar politik atau ikut pemilu demi mendapatkan dana bantuan partai dari negara. Menurut berita Tempo, dari 75 partai politik yang terdaftar di Kementerian Kumham, hanya 32 yang aktif. Dengan dua partai besar, peluang munculnya partai-partai seperti ini bisa ditekan. Sistem dua partai mendorong profesionalisme, kaderisasi yang lebih matang, dan mengurangi praktek politik transaksional. Lalu, apakah sistem dua partai akan mematikan demokrasi? Jawabannya tentu tidak.
Demokrasi tetap bisa berjalan sehat meski hanya ada dua partai besar, asalkan terdapat ruang kritik, kebebasan berekspresi, dan kebebasan memilih. Bahkan sistem dua partai bisa menguatkan posisi sebab oposisi tidak tercerai seperti sekarang. Kita butuh oposisi yang kuat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, dan itu lebih mudah dicapai dalam sistem dua partai. Sebagai penutup, izinkan saya menyimpulkan bahwa sistem dua partai memberikan stabilitas politik yang lebih kuat, pemerintahan lebih bertanggung jawab yang efisien, pendidikan politik rakyat menjadi lebih sederhana dan terarah, proses pemilu bisa dilakukan dengan biaya yang lebih murah, serta yang paling penting, sistem ini akan mendorong lahirnya partai-partai yang berkualitas dan berideologi kuat, bukan hanya partai musiman yang hadir 5 tahun sekali. Indonesia tidak harus meniru secara utuh sistem dua partai dari negara lain. Namun sudah saatnya kita mempertimbangkan reformasi sistem kepartaian untuk membangun demokrasi yang lebih matang, lebih sehat, serta lebih bermakna. Terima kasih.